Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adib TV Official. Saudara sebangsa setanah air, kita akan mendengar suara dari Nasdem, Demokrat dan PKS akan deklarasi Anies Capres di Februari. Ini tentunya adalah mengukuhkan kembali keseriusan bahwa Anies dan koalisinya akan benar-benar solid dan kompak menentukan arah untuk mencapreskan Anies Rashid Baswedan. Ini dikatakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau yang kita kenal dengan Gus Coy, mengaku mendapat bocoran Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Gus P menyebut deklarasi itu akan dilakukan pada bulan Februari. Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat, bukan saya. Tetapi sebenarnya saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan mendukung Anies sebagai calon presiden. Kata Gus Coy kepada wartawan dalam acara diskusi politik di Kopi Politik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Januari 2023. Gus Coy mengatakan dirinya tak memiliki hak untuk menyampaikan secara resmi terkait rencana deklarasi tersebut. Namun demikian, Gus Coy menuturkan deklarasi itu tak lama lagi akan dilakukan. Mungkin akhir Januari, mungkin Februari, pokoknya kira-kira sekitar 2 bulan, 1 bulan. Itu yang saya dengar ucapnya. Gus Coy mengatakan Nasdem yakin PKS dan Demokrat memiliki keyakinan yang sama untuk mendukung Anies Baswedan untuk maju di dalam Pilpres 2024. Dia menyebut Nasdem juga yakin PKS Demokrat tak akan goyah meski ada tawaran dari partai lain. Atas informasi itu, saya yakin PKS sama Demokrat itu punya keimanan yang mantap untuk mendukung Anies sebagai calon presiden bersama Nasdem. Jadi orang lain boleh ragu, tapi kami mantap. Nasdem mantap, yakin mereka tidak goyah. Meskipun ada yang menawari kekuasaan, mau dikasih menteri ini, menteri itu, kami nggak yakin mereka goyah. Keyakinan kami justru mereka mantap mendukung Anies, kata Gus Coy. Poros koalisi perubahan yang digodok Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS diketahui masih belum kunjung menggelar deklarasi. Meski Anies sudah dideklarasikan ya sebagai bakal capres dari Parpol pada 3 Oktober 2022. Wakil Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyampaikan saat ini ketiga partai telah menyelesaikan platform dan program koalisi. Soal timing deklarasi koalisi bersama, Willy mengatakan saat ini sedang dimatangkan. Beberapa hal yang sudah diselesaikan itu platform dan program, portfolio masih terus dibicarakan dan dimatangkan. Juga kontribusi terhadap pemenangan, dan terakhir tentu timing deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jadi saudara sebangsa setanah air ya, kelihatannya ya poros perubahan ini adalah menunggu dideklarasinya capres dari PDIP ya, karena dua partai ini yakni PKS dan Demokrat akan mengusung kemantapannya dalam rangka berkoalisi dengan Nasdem dan mengusung Anies di Februari. Lantas ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mengumumkan capres ataupun cawapres ya, karena ya katanya PDIP di HUT ke-50 itu akan memberikan suatu kejutan untuk masyarakat Indonesia. Nah, saudara sebangsa setanah air berarti semakin dekat bahwa PKS dan Demokrat serta Nasdem akan menjadi suatu koalisi
Lantas jika PDIP mengusung suatu capres ya, maka kemungkinan akan menjadi 3 pasangan capres-cawapres. Pasalnya dari Gerindra sudah paten bahwa Prabowo adalah capres. Tapi sebaliknya, kalau PDI mengusung cawapresnya ya, ntar ya pasti yang menjadi capres adalah Gerindra. Pada akhirnya Gerindra dan PDIP akan menjadi satu koalisi. Tapi jika PDIP mengusung capres ya, ataupun sekaligus cawapres, maka kemungkinan koalisi dengan Gerindra itu sangat sedikit. Pasalnya Prabowo Subianto adalah suatu matahari tunggal yang akan menjadi capres di 2024. Nah, saudara sebangsa tanah air ya, namun itu jika PKB mendampingi Gerindra. Tapi jika PKB akan berhenti di jalan ya karena Prabowo melirik cawapres lain, maka itu mungkin akan berbeda. Pasalnya Partai Kebangkitan Bangsa ini sangat ngotot bahwa Gus Muhaimin setidaknya menjadi cawapres ya. Tapi mungkin itu bisa berubah ya, karena seperti sebelum-sebelumnya ya, di Pilpres 2014-2019, Partai Kebangkitan Bangsa awal-awalnya adalah menunggalkan Muhaimin sebagai capres ya, baliho di mana-mana, Gus Muhaimin presiden, Gus Muhaimin presiden dan lain sebagainya. Tapi sampai mendekati kontestasi, dia hanya mengerucut kepada wakil presiden. Gus Muhaimin ngotot dari wakil presiden dan pada akhirnya tidak sampai menjadi wakil presiden ataupun menjadi capres ya, tapi hanya melengkapi daripada koalisi. Saudara sebangsa tanah air ya, koalisi-koalisi semakin mengerucut siapa nama-namanya, dan PDIP juga akan mendeklarasikan di HUT ke-50. Juga beredar isu bahwasannya Megawati muncul dicapreskan kembali, yang mana PDIP tidak akan terbelah internalnya ya. Karena apa? Karena ya Megawati di situ menjawab kebuntuan dari kedua kandidat yang memang sudah muncul di edaran, yakni adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tapi Puan Maharani dan Ganjar Pranowo ini juga plus minus ya. Ganjar Pranowo ya, walaupun dia elektabilitasnya moncer, tetapi juga masyarakat menilai kinerja akhir-akhir ini ya, seperti dalam rangka menangani bencana banjir yang belum menuai titik temu. Nah, itu kan juga PR bagi Gubernur Ganjar ya, bahwasanya Semarang sekarang seperti Jakarta ya, rentan daripada banjir ketika musim hujan. Ini seharusnya sebagai gubernur ya, sebagai gubernur seharusnya adalah memberikan suatu pencegahan sebelum itu terjadi. Apakah nyontek program daripada luar negeri ya yang sukses dalam rangka mencegah daripada banjir, ataupun mencontek program Anies Baswedan yang mana membuat suatu sumur resapan. Nah, ini juga perlu dicontoh, walaupun Anies Baswedan berbeda partai ataupun berbeda jalur dari Ganjar Pranowo, tapi jika kinerja itu baik untuk rakyat dan bagus diterapkan di Jawa Tengah ya, itu juga baik untuk diterapkan dan demi kepentingan masyarakat ya. Tapi tidak semuanya program sumur resapan Anies Baswedan itu semuanya sukses, ada juga yang tidak bisa ya, tergantung melihat daripada kondisi tanah tersebut. Nah, yang kedua adalah dari Puan Maharani, yakni tidak mempunyai elektabilitas, tapi dia adalah mewarisi daripada
darah proklamator ya Insinyur Soekarno, dan sangat dekat tentunya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Soal kinerja dan kebijakan ketika dia menjadi DPR itu juga menjadi sorotan baik masyarakat atas maupun sampai ke desa-desa. Plus minus banyak sekali ya, semuanya tokoh-tokoh yang muncul di edaran tersebut. Jadi kemungkinan ada dua ya, PDIP akan mengusung capres ataupun capres-cawapres. Ini dilihat sudah lebih ditunggu-tunggu oleh partai lain sebenarnya, seperti Demokrat dan PKS serta Nasdem. Pasalnya ini wacana ini muncul setelah mendengar daripada PDIP akan melangsungkan daripada HUT dan memberikan kejutan di HUT itu. Nah, kemudian mendengar hal itu, Partai Demokrat dan PKS serta Nasdem akan mengukuhkan sebagai capres yakni Anies Baswedan di Februari, jadi setelah ulang tahun itu. Nah, ini salah satu daripada strategi politik. Ini adalah salah satu daripada strategi politik ya. Jadi partai koalisi ini melihat lawannya ya, melihat permainan lawannya siapa yang menjadi capres dan jawab ataupun menjadi cawapres. Nah, sehingga partai-partai lain adalah melihat permainan catur tersebut, melihat suatu taktik politik tersebut, sehingga bisa dapat dihitung-hitung ya. Nah, dihitung-hitung tokohnya, dihitung-hitung kinerjanya dan lain sebagainya, dan sampai pada dihitung kemenangan di daerah-daerah, sehingga nanti koalisi lain melihat daripada lawan di koalisi itu ya, kemudian mendeklarasikan capres-cawapres. Ini kabar terbaru ya dari koalisi perubahan yang disuarakan oleh Gus Coy. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.